Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda selalu sehat, ayah bunda di rumah juga selalu sehat mendampingi Ananda dalam pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana di pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah masuk di subtema 3, yaitu energi alternatif. Kemarin kita sudah belajar tentang energi. Apa nih kira-kira Ananda, energi itu apa? Nah, energi adalah kalau bahasa mudanya, bahasa yang gampang untuk diingat, energi adalah kekuatan. Nah, tanpa ada energi kita nggak kuat nih Ananda. Jadi kita butuh namanya kekuatan dengan cara kita makan dari makanan ya, atau dari sumber energi. Sumber energi itu banyak yang kita pelajari kemarin, dari makanan ya kan. Makanan terbagi menjadi dua, ada dari tumbuhan atau dari hewan. Tumbuhan itu misalnya sayur-sayuran, sedangkan hewan itu bisa daging ya, atau Ananda sering makan ayam, itu termasuk adalah sumber energi ya kan. Kemarin kita sudah pelajari, ternyata energi juga kemarin yang kita pelajari terbagi menjadi dua kan. Ada energi yang dapat diperbarui dan ada juga energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja ini kira-kira Ananda energi yang dapat diperbarui? Ya, misalnya kemarin sudah kita pelajari tentang matahari, lalu air, lalu angin. Itu merupakan energi yang dapat diperbarui. Mengapa ketiga tersebut dibilang energi dapat diperbarui? Karena jumlahnya banyak, tidak terbatas, nggak akan habis, sehingga dikatakan bahwa energi tersebut merupakan energi yang dapat diperbarui. Ada energi dapat diperbarui, ada juga namanya energi yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya Ustadz, energi yang tidak dapat diperbarui? Nah, maksudnya energi yang dapat diperbarui artinya jumlahnya sedikit. Kalau semakin banyak kita menggunakan atau sering kita pakai, maka akan habis. Misalnya apa nih Ustadz? Misalnya BBM. Ananda kalau misalnya punya motor, pasti setiap minggu atau bisa seminggu sekali itu mengisi BBM, bahan bakar minyak. Lama-kelamaan akan habis kan? Nah, seperti itu. Ada juga namanya batu bara. Batu bara juga merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, karena batu bara itu digunakan untuk menyalakan listrik ya. Lama-kelamaan juga akan habis tuh Ananda. Gas juga, kalau ayah bunda di rumah menggunakan gas, lama-kelamaan juga bisa habis. Nah, kenapa bisa habis, lama-kelamaan bisa habis? Karena satu, bertambahnya jumlah penduduk Anda. Semakin banyak orang yang lahir, artinya semakin banyak jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk di bumi ini banyak, artinya banyak menggunakan energi ya kan. Terus berkembangnya teknologi. Banyak sekarang teknologi, sekarang sudah muncul HP ya kan, ada laptop dan lain-lainnya, itu menggunakan energi juga, menggunakan listrik. Nah kan, semakin sering tuh menggunakan batu bara ya kan. Nah, hal tersebut terjadi karena tadi itu ada bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya teknologi. Nah, akhirnya apa nih Ananda solusinya? Caranya bagaimana sih supaya energi ini selalu ada Ananda? Energi ini nggak habis. Bagaimana caranya ya Ustadz ya supaya energi ini tetap ada? Masa kita nanti kalau sudah besar, nanti umur 20 atau 30 sudah nggak ada listrik, udah nggak ada BBM, sudah nggak ada namanya gas. Nanti Ananda bingung nih, Ustadz saya nggak bisa ngecas, sudah nggak ada listrik. Ustadz saya bingung nih, udah nggak ada BBM nih untuk isi bensin. Nah, caranya dengan menggunakan energi alternatif. Nah, ada namanya energi alternatif Ananda. Nah, hari ini kita akan belajar itu energi alternatif. Energi yang akan menggantikan BBM, energi yang akan menggantikan gas, energi yang akan menggantikan listrik. Jadi nggak perlu lagi listrik itu dari batu bara, nggak perlu lagi masak pakai gas. Nah, nggak perlu lagi bawa motor nggak perlu lagi isi bensin. Nah, nanti namanya adalah energi alternatif. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, penasaran kan apa sih energi alternatif itu? Hebat banget nih energi alternatif ini, tidak akan habis. Nah, selanjutnya boleh Ananda nanti tonton videonya Ustadz tentang energi alternatif ya. Selamat menonton, semoga Ananda memahami apa yang sudah Ustadz maksud. Semoga video yang Ustadz berikan juga bisa memudahkan Ananda. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Energi alternatif. Energi bahan bakar jumlahnya terbatas di bumi. Oleh karena itu, manusia harus mencari energi alternatif. Apakah energi alternatif itu?
Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Apa saja ya energi alternatif itu? Jenis energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif matahari. Yang kedua, energi alternatif air. Yang ketiga, energi alternatif angin. Panas matahari, gerak air, dan angin atau bayu diubah menjadi energi listrik. Listrik ini dihasilkan oleh matahari, air, dan angin. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan angin untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Berikut adalah gambar dari PLTS, PLTA, dan PLTB. Energi alternatif panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Selain untuk berbagai aktivitas seperti mengeringkan pakaian, penerang alami di bumi, fotosintesis, matahari sebagai PLTS. Panas matahari ditampung di alat bernama panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia. Contohnya menyalakan lampu, menyalakan televisi, dan lain sebagainya. Gerak angin sebagai energi alternatif. Gerak angin dimanfaatkan untuk 1. Bermain layang-layang, 2. Menggerakkan perahu layar, 3. Menggerakkan roda penggilingan padi, 4. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Air sebagai energi alternatif. Air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya pembangkit listrik tenaga air. Saat ini, segala aktivitas manusia tak lepas dari listrik. Listrik dari tenaga air tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita harus menghematnya. Energi alternatif briket. Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau patok kelapa. Kelebihan briket yaitu mengurangi polusi bahan bakar minyak, mudah terbakar, dan tidak cepat habis. Energi alternatif biogas. Tahukah kamu kalau kotoran hewan seperti sapi dapat diubah menjadi energi alternatif biogas? Biogas adalah energi yang dibuat dari gas limbah kotoran hewan. Limbah gas kotoran sapi akan diolah kemudian menghasilkan energi yang digunakan untuk penerangan, menyalakan kompor, dan sisanya untuk pupuk tanaman. Berikut adalah skema dari proses biogas.